ini adalah fitnah dan saya jujur takut ini. Saya takut ini jujur. Live itu, saya cuma menyarankan kepada ibu. Kalau ibu melakukan live tanpa persetujuan saya tadi udah bilang Pak, 2 kali saya ngomong. Ibu kena. Kasus baru gempar ini antara Miss Yuni sama salah satu konten kreator yang nanganin orang ODGJ itu ya. Terus terang dulu aku itu ngefans sama yang Mbak N ini yang nanganin ODGJ. Tapi dengan kasusnya Miss Yuni itu agak berkurang dikit ya. Kenapa? Bukan karena Miss Yuni adalah temanku, bukan ya, tapi kok semakin kesini gitu ya. Wajar dong, aku netizen loh, aku termasuk dari netizen. Boleh lah ya. Jadi kalau kasusnya Miss Yuni ini itu berawal dari Miss Yuni scroll Facebook, lihat postingan orang yang lagi boncengin anaknya pakai sepeda ontel, cebluk katanya Miss Yuni itu leop gitu loh sepeda ontelnya. Dilihat lagi, mereka orang Jember. Secara Miss Yuni ini orang Jember ya. Terpanggillah hati Miss Yuni untuk memberikan bantuan ya. Jadi Miss Yuni mencari info nih, orang ini orang mana, aku mau ngasih bantuan. Adminnya bergerak untuk sana memberikan bantuan sepeda listrik kayaknya ya oke. Setelah itu meluncurlah Miss Yuni memberikan bantuan. Terus nyampe di sana kan Miss Yuni juga nggak bludus masuk ke daerahnya orang ya, meskipun itu sesama Jembernya, orangnya Miss Yuni, maksudnya orang-orang daerahnya Miss Yuni Jember. Masuk ke situ Miss Yuni pun menghubungi aparat. Kayaknya Miss Yuni bareng sekalian sama Pak Camat deh. Pak Camat itu terus RT RW desa itu pasti dihubungi. Kalau camatnya aja dibawa ya. Jadi dengan support dari aparat daerah tersebut, Miss Yuni datang untuk memberikan bantuan. Oke, udah dikasih dan ngobrol lah mereka ya. Tentunya mereka tahu ini konten kreator besar dari daerah mereka Jember. Jadi mereka ngobrol, mengungkapkan ceritanya mereka. Dulu itu begini loh Miss Yuni, bapak sama anak ini itu pernah di kasus di up sama salah satu konten kreator, katanya si bapak ini menjual anaknya dan sudah kerana hukum, tapi tidak sampai bapak ini diputuskan sebagai salah gitu loh, karena pokoknya kasusnya mandek gitulah. Dan mereka merasa si konten kreator yang dulu mengungkap kalau bapaknya ini menjual anaknya itu orang-orang itu merasanya si konten kreator itu memfitnah gitu loh ya. Dan Miss Yuni sebagai konten kreator ya sekedar mendengar cerita. Misi Miss Yuni itu bukan mengungkap kasus yang dulu, tapi memberikan bantuan. Tapi ketika masyarakat di situ, tetangga-tetangganya, keluarganya minta wadah untuk speak up, ya tentu Miss Yuni memberikan media gitu. Kan orang-orang daerahnya sendiri ya toh. Jadi memberikan medianya Miss Yuni untuk mereka speak up tanpa menyebutkan nama. Berbicara dari versi mereka, karena mereka selama ini merasa tidak punya wadah yang tepat untuk ingin membersihkan nama gitu loh. Nama bapak ini kasihan. Sebenarnya bapak ini tidak menjual anaknya. Itu versi mereka. Miss Yuni sekedar mendengarkan, memberikan wadah. Tujuan Miss Yuni ke situ cuma sekedar memberikan bantuan. Dan begitulah si konten kreator yang dulu itu merasa tersinggung, minta di take down. Kenapa di take down? Saya tidak menyebut nama. Dua, kenapa harus di take down? Karena ini orang juga bebas untuk ngomong gitu loh. Tetangga itu bebas untuk ngomong, karena ketika di up di media kalau bapak ini menjual nama anaknya, itu kan kasihan, pembunuhan karakter ya. Karena ya coba kalau kita hidup di desa terus kita dikobarkan untuk menjual anak gitu loh, masih punya muka nggak kita hidup untuk di desa gitu loh. Nah ini untungnya para tetangga pun speak up bahwa nggak demikian, tidak demikian ceritanya, tidak, bapak ini tidak seperti itu gitu loh. Dan oke lah kalau memang ada orang yang minta media untuk speak up, bercerita tentang cerita versi mereka, ya udah. Perkara kasus ini 3 tahun yang lalu tidak bermaksud untuk mengungkit yang 3 tahun yang lalu, ya sudah lah, orang ini sekedar ngomong di media, di sini beri sarana, ya udah, nggak usah kebakaran jenggot kenapa, ini kenapa gitu loh ya. Cukup oh ya dari versi mereka, ya udah, dan masyarakat akan kembali lupa sebenarnya. Tapi ketika yang si konten kreator ini tidak terima, maunya klarifikasi, tapi klarifikasinya harusnya cari Miss Yuni. Untuk Miss Yuni nggak begini ceritanya, dari versi kita begini gitu. Harusnya cari Miss Yuni, ngobrolnya sama Miss Yuni, bukan ngobrol ke sana cari konten kreator yang lain, nggak tepat sasaran ya. Harusnya cari Miss Yuni, ngobrol bareng gitu loh. Ini loh begini, jadi Miss Yuni, oh ya mbak, saya tidak bermaksud mengungkitmu, saya tuh hanya ingin membantu situ, tapi orang-orang situ minta dikasih wadah untuk ngomong, speak up dari versi mereka, ya udah saya cuma memberikan wadah tanpa menyebutkan namamu. Orang mungkin udah lupa sama siapa dulu yang meng-up cerita ini. Anda mbak ini nggak speak up gitu loh ya, mungkin ya. Ya jadi ya kadang
memang di dunia perkontenan ini ada saatnya si konten kreator A sama si B berbenturan, itu sebenarnya wajar ya, sebenarnya wajar sekali. Karena menurut versi mereka begini, menurut versi si B begini. Ya harusnya kalau ingin mencari titik temu A dan B itu ketemu, ngobrol, ya, dijelaskan ke publik, oh ini versiku begini, tinggal begitu, duduk dengan tenang. Bukan mencari si A ini merasa dijatuhkan ya seandainya. Padahal si B nggak menjatuhkan ya. Merasa dijatuhkan, bukan mencari musuh-musuhnya si B ini untuk ngomong, bukan. Nah cari si B ini langsung. Itu yang bagusnya sih. Tapi ya udahlah, kita cuma menonton. Aku cuma menonton ya, ini cerita yang aku lihat dari video-video yang bermunculan dari versi ini saya rangkum begini ya. Dan kebetulan di sini adalah temanku Kak Yomi sini, tetap di timnya Miss Yuni ya. Ayo yang timnya Miss Yuni silahkan komen. Tim Miss Yuni, tim Miss Yuni. Kepiting Alaska sama ikan hiu goreng kakak, mantep. Bang tuh gitu kak, makannya nasinya nasi Jepang banget. Enak kali kak. Kepitingnya terasa kali capitannya kakak. Enak kali kepiting Alaska. Isinya enak kali kepiting Alaska nih. Duh, menyerap asam lidah. Nah, ada apa dengan Mbak Novi dan Miss Yuni ya? Penjelasan dari Teh Novi, semoga segera selesai permasalahannya. Mungkin tadi kalian sudah melihat beberapa infonya ya. Nah, ini kita lihat lebih lanjut ya. Kira-kira yang belum tahu infonya seperti apa, kenapa mereka bisa seperti itulah ya, berkasus gitu ya. Karena apa? Mungkin kalian harus lihat dulu video-video ini baru reaction gitu guys. Balik lagi bersama saya Uki Kevin. Jangan lupa nih bantu subscribe Uki Kevin supaya kalian gak ketinggalan tentunya yang lagi viral. Dan aku juga ada akun kedua guys, Uki Kevin Reaction. Di sana juga aku upload video-video yang lagi viral juga ya, berita-berita yang lagi viral ya, yang bisa kalian reaction. Makanya ada Uki Kevin Reaction. Kalau yang ini Uki Kevin aja, yang satunya lagi channel satunya lagi itu Uki Kevin Reaction, ada reaksinya aja. Jadi jangan lupa dibantu subscribe guys ya. Dan kita lihat simak bareng-bareng info dari Teh Novi ya. Dengan si itu kenapa sih? Saya panggilnya Mrs sih, bukan Miss sih. Mrs itu maksudnya. Iya, jadi gini kok, kan awal mulanya ini saya nggak tahu, saya lagi live. Terus udah gitu banyak yang ngetek-ngetek, banyak yang komen-komen. Teh Novi udah lihat belum? Kan saya bingung ya lihat apa gitu. Iya. Terus akhirnya pada ngirimin via DM gitu. Kalau misalnya sebelah tuh katanya nyenggol-nyenggol dengan bikin konten ya. Dia kan bikin konten tuh gitu. Terus udah gitu saya awalnya mikir ini maksudnya apa gitu, karena kan case sebenarnya udah 3 tahun yang lalu ya, kok bukannya baru sebulan 2 bulan, tapi sudah sangat lama gitu. Dan waktu itu juga posisinya kayak ya udah selesai gitu loh, kok udah selesai, udah gak ada masalah apa-apa gitu. Sempat ada LP kan dulunya itu kan? Udah betul, jadi ceritanya guys, ini saya cerita aja ya, saya tuh sempat di LP guys sama keluarganya si bapak tersebut ya. Saya di LP tentang fitnah dan juga pencemaran nama baik gitu. Nah singkat cerita, LP tidak jalan. Kenapa tidak jalan? Yang artinya pada saat kan itu katanya tuduhannya fitnah ya, tapi pada saat visum ada sesuatu indikasi yang tidak, omongan saya tidak fitnah, atau yang menyampaikan narasumber itu tidak fitnah. Makanya laporannya itu tidak naik seperti itu. Harusnya si Miss Y itu pada saat kan ada yang ngomong iya padahal hasil visumnya dia masih prewi katanya gitu ya. Kita senggol dikit aja prewi gitu ya. Harusnya nanya, loh kok bisa visum? Berarti kalau visum itu sudah ada LP dong, kenapa nggak ditanya LP-nya? Karena kalau logika, kita mau visum aja itu tidak bisa dong, itu harus ada laporan kepolisian. Baru kita bisa visum, nggak bisa kita main visum di rumah sakit kalau tidak ada laporan kepolisian. Harusnya ditanya seperti itu. Nah, kenapa nggak ditanya? Saya curiga dari awal nih kan, saya coba selidiki kan. Wah kacau nih. Awalnya saya sempat tergiring opini juga ya. Saya sempat mengira dia nih, kayak membela nih. Ternyata setelah saya dalamin, oh bukan begitu ceritanya. Dan saya bingung itu, dia ngambil cuplikan video kamu itu apakah dia minta izin nggak sih? Nggak ada. Jadi saya nggak tahu kalau misalnya dia bilangnya kan, iya saya hanya mau mengklarifikasi kata dia gitu ya, atas fitnahan yang dilakukan oleh oknum tersebut katanya ya, narasumber aku. Harusnya yang namanya dia mengambil konten orang harusnya ada izin. Ya, kan benar. Ada yang namanya kita hak cipta ya, kan kita yang bikin itu konten gitu. Harusnya dia tuh izin dong boleh apa tidak gitu, karena kan sebelumnya kita pernah inbox pernah DM-an lah ceritanya ya. Pernah DM-an terus kita saling puji dia sering nonton konten saya, kayak saya juga sama gitu ya. Terus udah gitu kok ini nggak ada DM, tiba-tiba dia naikin konten saya, padahal dia itu tidak tahu dari pihak kedua gitu. Jadi kayak misalnya nih dia cuma dapat info dari satu pihak. Nah harusnya kalau emang dia mau ini dari 2 belah pihak dong, narasumbernya itu harusnya ditanyakan juga gitu loh. Dan menurut saya dia tuh tidak ada hak untuk mengangkat berita ini lagi, karena yang pertama dia bukan jurnalis, dia bukan pengacara, dia bukan kepolisian gitu. Jadi kenapa dia harus mengangkat yang bukan ranahnya dia? Kalau emang mau bantu silakan bantu ya.
Tapi tidak perlu mengangkat konten orang lain. Itu dia. Kalau dibilang sebenarnya kan saya lihat juga ya. Kalau saya nggak tahu dia beneran nggak ngeliat atau gimana. Kalau saya pribadi yang di luar ini, ketika Tenovi ngomong ini saya cuma minta di take down videonya. Betul. Saya langsung take down sih. Kalau saya merasa saya bersalah ya. Tapi saya nggak ngerti nih apakah sampai sekarang masih nggak di take down atau gimana nih. Betul, sampai sekarang nggak di take down, padahal saya sudah inbox dan sudah menghubungi tim saya, sudah menghubungi beliau langsung untuk minta di take down. Saya nggak tahu alasannya apa, kenapa nggak minta di take down. Apakah karena view-nya besar? Karena kan sebelumnya view dia kecil ya. Tuh kan, karena sebelumnya kecil guys. Kakaknya kenapa masih... Ya ganteng lah Bang Agusnya. Hah? Tak punya duit. Tadi udah dikasih sama Kak Ratu, banyak Kak, susah ngasih Bang. Waduh. Bilang Miss Yuni terima kasih. Itu perbedaan Atika di tangan yang tepat katanya guys. Bentar. Miss Yuni terima kasih, aku naik motor sendiri. Nampak motor dewe ya ini. Kudungan terus ya ndok, saya tak kayak kudung ya iki. Iki mbek bapake ditut nomburi. Ini dari Ambulu Miss, ini pedanya ditumpak. Dia naik, tak tut nemburi teko Ambulu, kebetulan aku ning Ambulu kepetuk. Tak tut nomburi, ini sudah sampai ke Moning, sudah sampai pasar. Cantik Miss pakai kerudung anaknya sekarang. Ya ini bapak. Waduh. Jadi buat kalian kalau udah salah ya, ingat ya guys, jangan ngotot ya, jangan ngotot. Di sini saya ingin klarifikasi bahwasannya berita tersebut tidak benar dan saya meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Teh Novi dan seluruh tim yang sudah membantu Teh Novi dalam menangani ODGJ tersebut. Jangan sampai nanti Mbak ke depannya menjudge orang yang Mbak tidak kenal. Itu nggak boleh Mbak. Ya kalau emang Mbak tahu orang itu Mbak nggak suka, jangan dikomen. Ya, tutup aja handphonenya. Udah bukan urusan gue. Nah, menurut Mbak ini kita ngomong kayak gini, ini settingan apa enggak? Enggak ada settingan. Oke, Mbak jelaskan bahwa ini tidak settingan. Jadi untuk kalian yang punya mulut itu dijaga ya. Komentar punya jari, dijaga juga jarinya. Jangan asal komen ya. Waduh. Aduh, lagi ribet banget ini di sosial media. Miss Yuni TKW Hong Kong versus Teh Novi Pratiwi. Ya, yang digoreng-goreng sama netizen ya enggak. Jadi yang nggak suka sama Miss Yuni ini membela Teh Novi gitu. Terus yang nggak suka Teh Novi membela Miss Yuni. Gitu-gitu aja netizen tuh ya. Jadi ada mengadu domba ya. Terus juga influencer juga pada ikut-ikutan yang nggak suka Miss Yuni ngompor-ngomporin dah tuh nanti sama Teh Novi. Yang nggak suka Teh Novi ngompor-ngomporin nanti Miss Yuni. Udah kayak gitu aja. Sebenarnya yang aku lihat ya di kontennya Miss Yuni itu tidak ada masalah sebenarnya ya. Ini gua sebagai orang yang belajar tentang media nih. Ini gua belajarnya bukan di lewat Google ya, tapi gua belajarnya di universitas karena memang jurusan gua tuh. Jadi tahu tuh etika-etika bersosial media, etika media harusnya kayak gimana, terus broadcast itu harusnya kayak gimana, hukum-hukumnya juga ngerti, gua paham nih. Dan gua lihat kontennya Miss Yuni nggak ada karena nggak ada melanggar ya, karena yang dicomot itu adalah poin-poin pentingnya yang mana bertujuan untuk mengklarifikasi. Yang mengklarifikasi juga itu adalah sumbernya, sumber yang diberitakan di konten Teh Novi gitu ya. Dan tidak ada juga meliding masyarakat untuk membenci Teh Novi, tidak ada juga meliding masyarakat untuk tidak menonton kontennya Teh Novi, tidak ada. Dan netizen yang berkomentar di platformnya Miss Yuni ataupun platformnya Teh Novi adalah netizen yang sebenarnya tidak menyukai kedua belah pihak. Jadi mereka mau berpihak gitu supaya saling berkumpul, saling menyerang gitu. Dan itu nggak bagus sih sebenarnya ya. Dan itu bukan salah kedua konten kreator ini, bukan salahnya ya netizen aja yang doyan ngeliat keributan gitu. Dan gue lebih herannya lagi kalau misalnya ada influencer yang mau bersatu di antara kedua belah pihak untuk saling menyerang. Itu gue nggak masuk akal. Menurut gue tuh kayak lu nyari apa sih ikut-ikutan anjir. Nah, balik lagi teman-teman, kalian harus paham ya, kalau misalnya merepost konten orang itu sebenarnya memang ada aturannya. Cuman kalau dibilang menyopot ya, mengambil poin-poin tertentu untuk tujuan edukasi, tujuan klarifikasi, itu it's okay. Itu ada di dalam hukum, itu namanya free use. Mana kita bisa pengecualian yang mana kita bisa mengambil konten orang selama kamu yang penting intinya kamu menuliskan sumbernya, atau mungkin tidak menghapus. Misalnya kan ada biasa tuh icon-iconnya tuh ya, mark-marknya itu ya. Itu kamu tidak menghapus, kamu dapat dari mana sumbernya, kamu tuliskan, kamu jelasin, it's okay ya. Enggak Tuh, di dunia media, dunia jurnalis itu biasa banget gitu. Dan nggak ada masalah sih ya, kecuali kalian semuanya mau membuat sensasi aja. Karena kalau misalnya mau dibawa di hukum pun sepertinya nggak akan ada masalah.
Tuh. akan ada masalah, kecuali kamu cari-cari masalah, itu aja. Kecuali kedua belah pihak mau cari-cari masalah yang lain gitu ya. Yang jelasnya kan tujuan aku juga barusan telepon Miss Yuni, tujuannya itu memang untuk memberikan ruang kepada pihak keluarga untuk klarifikasi atas berita-berita yang sudah tersebar sebenarnya yang mencemarkan nama baik mereka juga gitu. Dan Ya. dengar-dengar katanya nih ya, correct me if I'm wrong, Cemiwiw ya. Katanya dari pihak keluarga itu sudah melakukan pelaporan atas pencemaran nama baik ini di konten Tenovi sebelumnya, but I don't know, aku nggak mau bahas itu. Aku mau bahasnya tentang edukasi per konten-kontenan, per comot-comotan konten. Nah guys, ya, mungkin kalian punya komentar atau rasa terkait perseteruan antara Miss Yuni ya dengan Tenovi Pratiwi. Kalian lebih mendukung mana nih? Aku lihat ada yang mendukung Miss Yuni, ada yang mendukung Tenovi kan. Nah, kalian bisa tulis di kolom komentar. Sekian dulu infonya, tentunya kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Jangan lupa dibantu subscribe dan see you guys.